Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin burnt cheesecake. Ini tuh enak banget, kesukaan dua anakku. Cara bikinnya super gampang, tinggal dicampur jadi satu aja. Aromanya wangi banget, teksturnya lembut dan creamy. Cocok buat bekal sekolah anak dan dijamin bakalan suka. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan loyangnya terlebih dahulu. Aku menggunakan 3 loyang bulat press dengan diameter 12 cm dan tingginya 7 cm. Loyang kita alasi dengan baking paper dan baking papernya sedikit dilebihkan, dan untuk memasukkan baking papernya tinggal diremek-remek aja kayak gini. Pastikan ada baking paper berlebih supaya setelah cake-nya matang bisa langsung diangkat. Loyang udah siap, bisa kita sisihkan dulu dan lanjut kita akan bikin adonan cheesecake. Di sini sudah aku siapin 500 gram cheesecake, atau teman-teman bisa ganti pakai keju oles atau bisa juga pakai mascarpone cheese. Tapi karena aku pengen rasanya otentik dan aromanya wangi cheesecake, jadi aku pakainya cheesecake aja. Cheesecake ini kondisinya sudah suhu ruang, masukkan ke dalam wadah atau bowl, kemudian pasang flat beater. Di sini aku pakai stand mixer Vienta, gunakan kecepatan rendah, aku pakai kecepatan nomor 2. Dan di mixer selama kurang lebih 3 menitan atau sampai cheesecake-nya menjadi lembut dan creamy. Nah, ini cepat banget, sekitar 3 menitan udah lembut dan creamy. Kita hentikan dulu ya proses pemixerannya. Selanjutnya tambahkan 180 gram gula halus. Kita mixer kembali masih dengan kecepatan rendah, aku pakai kecepatan nomor 2. Di mixernya nggak perlu terlalu lama, asalkan gula halusnya udah tercampur rata dengan cream cheese, langsung aja kita hentikan proses pemixerannya. Nah, ini cepet banget, sekitar 3 menitan aku mixer, dan udah tercampur rata. Untuk teksturnya sendiri, ini lembut dan creamy. Kita bersihkan flat beater, kemudian akan kita ganti dengan balon whisk. Untuk proses pencampuran cream cheese sendiri, jangan pakai kecepatan tinggi ya teman-teman, kita pakainya kecepatan rendah sampai sedang aja. Karena kalau kita pakai kecepatan tinggi, nanti cream cheese-nya jadi pecah dan rusak. Selanjutnya, tambahkan 4 butir telur utuh. Telurnya kita tambahkan satu persatu, dan ini aku mixer dengan kecepatan sedang, aku pakai kecepatan nomor 3. Beri jarak per telur kira-kira 1 menitan atau sampai sedikit tercampur. Nah, ini telur yang kedua udah agak tercampur, kemudian kita masukkan telur yang ketiga, begitu seterusnya sampai telurnya habis. Semua telur udah masuk, kita mixer sebentar kira-kira 2 menitan, kemudian kita tambahkan dengan 230 gram whipping cream cair. Aku pakai whipping cream cair yang dairy, tapi kalau teman-teman misalnya mau pakai yang non dairy juga boleh. Lanjut tambahkan 20 gram tepung maizena. Di sini masih aku mixer dengan kecepatan sedang, aku pakai kecepatan nomor 3, kita masukkan tepung maizena secara bertahap. Dan setelah semua tepung maizena masuk, terakhir tambahkan 1 sendok teh perisa vanila atau pasta vanila. Usahakan gunakan pasta vanila yang berkualitas supaya aromanya lebih wangi dan rasanya juga jauh lebih enak. Di sini masih aku mixer pakai kecepatan sedang ya, dan di mixernya sampai tercampur rata aja. Nggak perlu terlalu lama, nah ini udah cukup. Gampang banget ya bikinnya, ini udah selesai teman-teman adonannya. Kita akan aduk dulu ya dengan spatula untuk memastikan semua bahannya udah benar-benar rata. Kalau udah dipastikan rata, di sini bisa teman-teman perhatikan konsistensi hasil air adonan. Nggak terlalu kental ya, ini agak encer, teksturnya lembut, halus. Tuh, bagus banget, flowy, dan ini ada bintik-bintik hitamnya, itu adalah pasta vanila. Ini adonannya udah jadi dan bisa langsung kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kalau misalnya mau bikin setengah resep juga boleh, nanti akan aku tuliskan di description box biar teman-teman nggak usah ngitung lagi. Untuk alternatif loyang, kalau misalnya nggak ada loyang yang ukurannya 12, nanti akan aku tuliskan ya di description box. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan loyang yang ada di rumah. Jadi adonannya aku bagi menjadi 3 loyang, kemudian kita hentak-hentakkan supaya gelembung udaranya atau rongga udaranya bisa keluar. Dan setelah dihentak-hentakkan beberapa kali, ini adonan burnt cheesecake-nya udah siap untuk kita panggang. Sebelum adonan masuk, pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam ovennya stabil. Kita letakkan adonan di rak tengah. Kemudian ini akan kita panggang dengan suhu yang cukup tinggi, yaitu sekitar 220-230 derajat Celcius selama kurang lebih 35-40 menit atau sampai matang.
Di sini aku pakai api atas bawah dan kipas atau blowernya dalam kondisi mati. Buat teman-teman yang pakai oven tangkring, gunakan api besar, letakkan di rak tengah dan di ovennya selama kurang lebih 35-40 menit atau sampai bagian permukaannya kecoklatan agak gosong. Dan ini setelah aku panggang selama kurang lebih 40 menit, udah mulai mengembang bagus, cantik banget, agak pecah dan permukaannya agak gosong ya teman-teman. Memang seperti itu dan ini udah bagus banget. Langsung aja kita keluarkan dari oven dan tahu nggak, ini aromanya itu wangi banget, bener-bener super wangi. Saat baru keluar oven, memang masih mengembang, masih tinggi ya, dan teksturnya ini jiggly banget. Nah, ini jangan langsung kita keluarkan dari loyang, jadi harus kita diamkan dulu kira-kira 1 jam atau sampai dingin, baru kita masukkan dulu ke chiller dan kita simpan kurang lebih 2 jaman atau lebih baik semalaman. Dan setelah aku diamkan kira-kira 1 jaman, ini bisa teman-teman perhatikan sudah mulai menyusut ya. Nanti lama-kelamaan permukaannya jadi kelihatan cekung. Kalau diperhatikan, ini permukaannya belum terlalu mengkilap, tapi nanti setelah kita simpan di chiller, permukaannya bakalan mengkilap banget. Dan setelah aku simpan kurang lebih semalaman di chiller, burnt cheesecake-nya udah mulai set. Di bagian permukaannya bisa diperhatikan sangat mengkilap dan glowing banget. Ini sama sekali nggak dioles apapun, tapi permukaannya sangat mengkilap, tapi ini nggak basah ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari loyang, ini udah set banget. Dan ini sebenarnya bisa langsung disajikan atau bisa juga ditambahkan topping supaya lebih menarik dan rasanya juga lebih segar dan enak. Nah, ini mau coba aku potong, ini udah set banget. Kita lihat tekstur di bagian dalamnya. Bisa dilihat ini teksturnya padat. Warnanya cakep banget, permukaannya matang sempurna, aromanya bikin wangi, dan bagian dalamnya kelihatan ada bintik-bintik hitam dari pasta vanila. Kalau mau dijual, bisa kita masukkan ke dalam box mika. Bisa dijual polosan seperti ini, atau bisa juga ditambahkan topping. Topping burnt cheesecake biasanya coklat, kemudian dikasih buah-buahan segar. Di sini mau aku tambahkan sedikit selai coklat, kemudian di atasnya akan aku tambahkan buah stroberi. Untuk buahnya, usahakan gunakan buah yang segar dan rasanya sedikit asam seperti stroberi, blueberry, ataupun kiwi. Kalau untuk jualan, bisa kita kemas di box mika seperti ini, kemudian ditambahkan label stiker nama jualan masing-masing supaya lebih menarik. Menurutku, burnt cheesecake ini cocok banget buat ide jualan karena lagi banyak banget yang suka dan cara bikinnya juga gampang. Insya Allah resepnya ini anti gagal karena cuma diaduk-aduk aja, yang penting yang perlu diperhatikan jangan pakai kecepatan tinggi supaya cream cheese-nya nggak rusak. Nah, sekarang mau aku cobain. Dari tampilannya aja ini udah cantik banget. Pas mikanya dibuka, aromanya langsung wangi dan semerbak banget. Wangi cream cheese panggang dipadu dengan aroma vanila, ini Masya Allah bener-bener menggoda. Pas aku coba, ini rasanya beneran enak. Rasa manisnya pas, ada sedikit rasa asam dari cream cheese. Perpaduannya udah pas banget. Dipadu dengan rasa dan aroma dari cream cheese yang terkaramelisasi di bagian permukaannya, ini benar-benar nagih banget. Jadi untuk proses pemanggangan burnt cheesecake ini harus sampai benar-benar burn atau gosong ya teman-teman, supaya aroma dan rasanya lebih keluar. Pantesan anak-anakku tuh suka banget sama burnt cheesecake ini. Karena teksturnya tuh lembut, creamy, manisnya pas, ada sedikit rasa asam, dipadu dengan coklat dan stroberi yang bikin seger. Kalau punya modal usaha, suatu saat aku pengen banget deh bikin atau jualan burnt cheesecake ini, karena bikinnya tuh gampang, rasanya enak, dan banyak banget yang suka. Jangan lupa dicobain di rumah, dan semoga teman-teman juga pada suka ya. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.